Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Pertanyaannya nih, yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? Kaitannya Benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Kecuali gerakannya jelas sudah mengarah kepada hal yang dikhawatirkan mengganggu, saya kira itu harus ditangkap. Ya, silakan organisasinya dilarang. Kan sama juga dengan HTI, dengan FPI. Oke ya, kalau memang itu dianggap salah. Tapi kemudian menangkap orangnya, divestivalisasi, seakan-akan ini membahayakan negara dan bangsa. Kita lihat aja orang yang ditangkap sudah sangat tua seperti itu. Tengok gedungnya seperti itu. Jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya. Uangnya cuma 2,4 miliar. Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Pertanyaannya nih, yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? kaitannya dengan terorisme. Siapa bilang? Itu tadi Islamofobia. Jadi tolong kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh Hizbut Tahrir seolah-olah kepentingan kekuasaan mereka itu dilegalisir oleh agama. Jangan mau hanya dibodoh-bodohi oleh postulat politik yang datang dari Arab, sementara di Arab sendiri tidak ada yang mau pakai. Nah, Islam memang dirancang untuk menguasai spiritual, bukan kekuasaan teritorial. Dimanapun Anda berada, di gunung, di hutan, di lautan, silakan memeluk Islam. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Saudara sebangsa dan setanah air yang sama berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu pernyataan dari petinggi Partai Gerindra, yakni Muhammad Syafi'i. Beliau salah satu orang penting di Gerindra yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI. Muhammad Syafi'i dalam sebuah pernyataan terkait dengan penangkapan petinggi-petinggi khilafah, nampak bahwa beliau ini dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan itu terkesan kemudian mendukung khilafah. Dan itu sangat disayangkan bagi seorang petinggi-petinggi negara, apalagi anggota DPR RI, fraksi Gerindra yang katanya Indonesia Raya, ya, Gerindra Gerakan Indonesia Raya. Tetapi apa yang dilontarkan oleh Pak Syafi'i ini bahwa sebuah narasi yang sebenarnya kontraproduktif di saat kita sedang berjuang bersama-sama untuk kemudian melawan segala bentuk upaya-upaya yang akan merongrong ideologi negara, yakni ideologi Pancasila, dan salah satunya itu khilafah. Dia mengatakan bahwa apa yang salah daripada khilafah, ya, bahwa menurutnya bahwa khilafah itu adalah menegakkan Islam. Ya, jadi nampak bahwa dia ini betul mendukung keberadaan khilafah. Padahal ini sebuah pembodohan, ya, kepada warga bangsa, apalagi diucapkan oleh seorang petinggi partai, seorang pejabat negara, anggota DPR yang sudah dipilih oleh puluhan ribu warga dari dapil beliau. Semua orang tahu bahwa yang namanya khilafah itu adalah sebuah sistem politik, sebuah sistem pemerintahan
yang memiliki mekanisme tersendiri. Yang jelas bahwa sistem itu bertentangan dengan sistem yang hari ini kita anut di negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila adalah sebuah ideologi yang telah kita sepakati bersama, dan itu merupakan bahagian daripada perjanjian dan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Dan jelas bahwa khilafah sebagai sebuah sistem politik yang hendak membangun sebuah pemerintahan tersendiri, nyata-nyata itu berbeda dengan ideologi Pancasila. Jadi logika yang dibangun oleh Muhammad Syafi'i ini jelas sangat bertentangan dengan konsep negara Pancasila. Betul bahwa sejauh ini gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pejuang khilafah memang belum menunjukkan sebuah tindakan-tindakan yang bergerak pada wilayah pembangkangan secara nyata. Tetapi mereka sedang mempersiapkan sebuah agenda. Ya. Terbukti bahwa Khilafatul Muslimin itu sudah berhasil membentuk cabang-cabang di berbagai daerah. Membuat sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan nasional kita. Mendirikan pesantren yang sudah berbeda dengan metode pembelajaran sebagaimana undang-undang pesantren. Artinya jika mereka ini sudah dalam jumlah yang besar, maka tidak ada jaminan mereka akan bertindak ekstrim dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai sebuah sistem Islam, sebagai sebuah sistem politik yang hendak mendirikan negara khilafah. Artinya dia hendak menggantikan sistem negara Pancasila yang hari ini kita anut. Banyak bukti yang menjadi alasan kenapa kemudian Khilafatul Muslimin ini memang harus dibubarkan. Sistem pembelajaran mereka merupakan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Semoga para mendengar, dan termasuk presiden hari ini Pak Jokowi mendengar. Dalam satu wadah ini jahilun fil ardi khalifah. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Bangkit! Tunggu waktu. Kalau mundur secara 2 tahun era kemenangan Islam 2024. Takbir! Kita berani mendukung kekhalifahan Islam. Kita siap dan rela mati, siap leher, nyawa kita akan jual pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak merujuk kepada buku-buku Kartosuwiryo yang dijadikan referensi utama. Sementara semua orang tahu bahwa Kartosuwiryo adalah tokoh gembong daripada Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang hendak mendirikan negara Islam di Indonesia. Sementara Abdul Qadir Hasan Baraja jelas ya menjadikan itu sebagai rujukan utama. Tata cara masuk Ormas Khilafatul Muslimin, di mana anggotanya diberi buku ajaran Kartosuwiryo yang berisi pendiri negara Islam Indonesia. Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatasnamakan dan mengatakan pertama-tama orang akan mendaftar, akan diminta untuk bersumpah atau dibaiat. Hengki juga menjelaskan buku saku yang berisi ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Kartosuwiryo itu merupakan pendiri gerakan Darul Islam, gerakan untuk mendirikan NII yang berlandaskan sistem syariah. Artinya apa? Bahwa memang agenda itu betul-betul hendak mendirikan sebuah sistem pemerintahan. Jadi, jika orang-orang seperti Pak Syafi'i ini masih ada di Gerindra, maka tentu ini merupakan tantangan tersendiri bagi Gerindra di masa-masa yang akan datang ketika hendak mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden.
Nah, untuk Pak Prabowo tentu jika orang-orang seperti ini masih menjadi elit-elit partainya, masih memelihara orang-orang seperti ini, maka ini akan menjadi batu sandungan, akan menjadi tantangan bagi beliau, karena bagaimanapun juga bahwa dianggap Gerindra ini tidak konsisten, tidak komitmen dengan ideologi negara yang hari ini kita anut, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Tidak ada lagi sistem politik lain yang harus kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Karena sistem Pancasila adalah sebuah sistem kesepakatan bersama. Jadi kalau beliau ini masih mendominasi atau paling tidak dalam jajaran Gerindra, maka ya Pak Prabowo tidak bisa berharap banyak ya untuk kemudian bisa memuluskan jalannya menjadi presiden, dan publik Indonesia pasti akan kemudian menghindari partai ini karena dianggap bahwa kelompok-kelompok yang ada di situ atau ada oknum-oknum sendiri yang sebenarnya mendukung eksistensi khilafah. Dalam berbagai pernyataan mereka ya kadang dia menyerang Densus 88. Ya, ini juga yang kemudian menjadi problem. Jadi semoga Pak Prabowo bisa peka dan melihat situasi ini dan kemudian memberikan sebuah instruksi tegas dan keras kepada para jajaran elit-elit Gerindra bahwa bagi kita NKRI ini harga mati, tidak ada lagi sistem politik lain yang akan dijadikan sebagai sistem pemerintahan di Indonesia ini, karena Pancasila itu sudah final.